Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian di hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita di acara Renungan Pagi edisi 24 Desember 2022. Pagi ini bacaan kita dari Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hamil melalui telinga. Saudara-saudaraku, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Maria saat berjumpa dengan malaikat pada masa itu. Perempuan berjumpa dengan malaikat bukanlah hal biasa. Belum lagi berita yang disampaikan sungguh tak dipahaminya bahwa kehamilannya di luar dari pernikahan. Akibat yang terlalu besar akan ia tanggung. Sanksi sosial misalnya dikeluarkan dari ikatan keluarga, dicemooh, diputuskan tunangannya, bahkan bisa dirajam batu. Namun semua dijalani Maria dan dengan sadar bertanya bagaimana hal itu akan terjadi. Walau tak mengerti sepenuhnya, tapi karena ia mengenal Allahnya, maka ia menerimanya. Jawaban Maria sesungguhnya sederhana saja. Maria menganggap dirinya hamba Tuhan sehingga patuh, sukarela, rendah hati sekaligus mulia. Maria menggunakan kehendak bebasnya untuk mengambil keputusan mulia itu. Para bapak gereja mengatakan bahwa Maria menjadi hamil melalui telinganya, artinya dengan mendengarkan. Berkat kepatuhannya, sabda masuk ke dalam pendengaran Maria dan menjadi subur dalam dia. Saudara sekalian, pertanyaannya mengapa Maria setuju? Pertama, Maria sadar siapa dirinya, bahwa dia adalah hamba. Dan hamba selalu mentaati perintah tuannya. Kesadaran status hamba inilah yang membuat Maria mau mengatakan ya kepada perintah tersebut. Dan Yesus orang Nazaret, sang anak dalam pengajarannya, seakan menyuarakan kembali kalimat sang bunda. Demikianlah juga kamu, sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kesadaran status inilah yang membuat Maria, ia melakukan tugas ini dengan berkurban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara korban dan kurban. Korban berarti orang, binatang, dan sebagainya yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan lain-lain. Sedangkan kurban adalah persembahan, berarti segala sesuatu untuk Allah. Maria sedang berkurban dan bukan berkorban, karena dia melakukan segala sesuatu untuk Allah. Saudara sekalian, pemahaman status diri sebagai hamba membuat Maria ingin memuliakan Allah. Ketika kita mentaati Allah, sejatinya kita tengah memuliakan Dia. Tidak memuliakan Dia itu berarti kita sedang memuliakan diri sendiri. Dan orang yang mengenal Allah akan selalu memuliakan Allah dan meninggikan Dia, bukan meninggikan diri sendiri dalam segala perkara. Dan sejatinya kita perlu belajar pula untuk memuliakan Dia di tengah-tengah pekerjaan kita, di keluarga, di sekolah, di kantor, masyarakat, di kampus, dimanapun kita berada. Saudara sekalian, sadarkah kita siapa yang selalu kita muliakan dalam segenap aktivitas kita? Maria bisa jadi terharu oleh karena ia sadar betul bahwa walaupun ia begitu rendah, tetapi Allah berkenan memakainya. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terlalu kudus dan terlalu mulia bagi seorang manusia. Tetapi Marialah yang dipilih oleh Allah untuk hal itu. Saudara-saudaraku, siapakah kita di hadapan Allah? Apakah kita mengaku hamba dan bukan Tuhan? Namun seringkali kita menemukan tanpa sadar bahwa dalam segala perkara yang kita lakukan, seringkali kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan, yang meminta untuk dilayani, meminta dihormati, dan sesungguhnya kita melakukan sesuatu untuk kebanggaan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, mari kita belajar menjalani kehidupan kita ke depan, selalu menyadari bahwa kita adalah hamba, sehingga yang patut dimuliakan dan ditinggikan dalam segala hal yang kita lakukan adalah Tuhan yang memanggil dan memberi kesempatan kepada kita untuk berkarya. Tuhan memberkati kita saudara sekalian. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2022.
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Sebelum esok hari kami merayakan Natal, kami berterima kasih diingatkan oleh Maria bahwa siapapun kami yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas panggilan kami di tengah-tengah kehidupan ini, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di kampus, di sekolah, kami hanyalah hamba di mata-Mu. Karena itu Tuhan, berilah kami kerendahan hati, berilah kami kesediaan untuk selalu siap untuk berkorban bagi Tuhan. Dan berkatilah apa yang kami lakukan Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarkanlah mereka semua dipelihara oleh Tuhan, diberikan anugerah damai sejahtera, supaya dengan segala ketaatan kami belajar mentaati Tuhan dalam segala apa yang Tuhan percayakan pada kami. Sehingga berkat Natal yang kami peringati pada tahun ini membawa kami untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan umat-umat-Mu ini ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu buat mereka, supaya mereka dapat menikmati sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.